Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Dalam perbincangan kami malam hari ini bersama dengan para narasumber, nanti kita akan mencari tahu bagaimana dampak dari bebasnya Peggy Setiawan terhadap nasib para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina. Dan apakah bebasnya Peggy Setiawan ini juga bisa menjadi bukti baru yang kuat bagi para terpidana untuk bisa mengajukan peninjauan kembali. Semuanya akan kami bahas bersama saya Putri Viola. Dan saya Agita Mahlika. Selain itu pemirsa, kami juga akan menghadirkan informasi mengenai vonis Syahrul Yassin Limpo yang divonis 10 tahun penjara. Dan juga kami akan menghadirkan informasi dari Kaisang Pangarep yang hari ini melangsungkan pertemuan dengan Airlangga Hartarto. Selamat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Pemirsa, otak pelaku pembakaran rumah wartawan Tribrata TV di Kabupaten Karo ditangkap petugas. Pelaku merupakan orang yang memberikan uang juga campuran bahan bakar kepada dua eksekutor pembakaran rumah korban. Otak pelaku pembakaran rumah yang menewaskan wartawan Tribrata TV Riko Sempurna Pasaribu bersama keluarganya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara berhasil ditangkap oleh petugas. Pelaku bernama Bebas Ginting menjadi pesuruh bagi kedua pelaku sebelumnya yang juga sudah berhasil diamankan petugas berinisial R dan Y. Satu orang tersangka berinisial B. Kepada para kabak ops. Seorang tahanan Kejaksaan Negeri Sarolangun Jambi kabur usai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Sarolangun pada Rabu sore kemarin. Pelaku nekat kabur usai divonis hukuman 5 tahun penjara. Inilah rekaman CCTV saat seorang tahanan Kejaksaan Negeri Sarolangun Jambi kabur usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Sarolangun Jambi. Pelaku kabur dan memanfaatkan kesempatan saat hendak menuju ke mobil tahanan lewat belakang gedung PN Sarolangun. Dalam tayangan terlihat ada belasan tahanan yang baru menjalani persidangan dan mereka keluar secara berbaris lewat pintu belakang. Pelaku yang nekat langsung berlari kencang keluar barisan menuju semak belukar yang ada di bagian samping belakang gedung lalu menghilang. Terlihat petugas yang mengawal tahanan berupaya mengejar pelaku yang kabur. Diketahui pelaku bernama Sadit yang berusia 37 tahun, warga desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun. Tahanan yang kabur merupakan terdakwa kasus pencurian dengan kekerasan yang divonis hakim dengan hukuman 5 tahun penjara dari hasil sidang tersebut. Hingga saat ini, pihak Kejaksaan Negeri Sarolangun yang dibantu pihak kepolisian masih terus memburu pelaku hingga ke dalam hutan. Dari wanti-wanti ini dua lagi ya bilang dari aku korbannya apa polisi masih belakang. Pemirsa, kita kembali lihat, inilah tahanan yang kabur usai jalani persidangan, tapi memang beberapa sudah berhasil ditangkap kembali. Namun juga masih ada tahanan yang kabur dan hingga saat ini pihak kepolisian terus memburu pelaku hingga ke dalam hutan. Nanti kita akan dapatkan keterangan terbaru bagaimana upaya untuk bisa mengejar para pelaku ini hingga saat ini, dan kita akan dapatkan keterangan lebih lanjut dari AKBP Budi Prasetya selaku Kapolres Sarolangun. Selamat malam Pak Budi Prasetya. Selamat malam Pak. Pak Budi bisa mendengar suara kami? Baik, kita kembali lihat bagaimana para tahanan ini yang kabur usai menjalani persidangan. Dan
Seorang tahanan Kejaksaan Negeri Sarolangun Jambi ini kabur Halo, Pak. Ya, Pak. usai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Sarolangun pada Rabu sore kemarin. Pelakunya nekat kabur setelah divonis hukuman 5 tahun penjara. Ya, sebelumnya juga petugas ini sempat membawa sejumlah tahanan ke dalam mobil untuk dibawa ke lapas kelas 2B. Namun sebelum masuk mobil, ini seorang tahanan langsung kabur pemirsa dengan cara menarik borgol di tangan temannya sampai putus. Dan pelaku kabur juga memanfaatkan kesempatan di mana saat hendak menuju ke mobil tahanan bersama juga dengan sejumlah tahanan lainnya. Kita akan kembali bergabung bersama dengan Kapolres Sarolangun, AKBP Budi Prasetya. Pak Budi, selamat malam, Pak Kapolres. Selamat malam, Mbak. Pak Kapolres, seperti apa Selamat upaya pengejaran pelaku dan juga ataupun tahanan yang berhasil melarikan diri, Pak? Apakah sudah menemui titik terang, Pak? Baik, terima kasih, Mbak. Saat ini kami masih sedang melakukan pengejaran. Kami telah melakukan pengejaran gabungan dengan tim gabungan bersama TNI dan tim kejaksaan berjumlah 85 orang. Kita sekarang sampai saat ini sedang menyisir hutan kota yang ada di wilayah di belakang Pengadilan Negeri Sarolangun, di mana tempat narapidana tersebut melarikan diri. Tim sekarang saat ini masih menyisir, dan tim lain saat ini masih menjaga di titik-titik yang kita duga akan dijadikan tempat pelarian dari hutan tersebut. Ya, ada kendala Pak dalam upaya penyisiran ini? Ya, Gimana, ada Pak? kendala, Pak, dalam proses pencarian dan juga penyisiran tahanan yang kabur ini, Pak? Saat ini kami masih melakukan pencarian. Kami memikirkan dan membuat strategi beberapa probabilitas yang digunakan oleh narapidana tersebut kabur, dan titik-titik tersebut kami jawab dengan melaksanakan patroli dan penyisiran, Mbak. Untuk saat ini masih dalam tahap pencarian. Ya, apakah tahanan yang kabur ini cukup mengenal medan, Pak, sehingga mengetahui ataupun juga bisa bersembunyi di mana? Kami duga, Mbak, sementara bahwa tahanan ini tidak mengenal medan. Jadi tahanan ini adalah orang luar Kabupaten Sarolangun, tapi narapidana ini sudah residivis 3 kali ditahan. Dengan nekatnya narapidana tersebut lari tanpa mengenal medan, maka kami mengerahkan tim besar untuk melakukan penyisiran di hutan yang cukup rapat dan lebat. Demikian, Mbak. Ya, Pak, ini apakah upaya pertama tahanan ini melarikan diri atau sebelumnya memang sudah pernah ada upaya-upaya lainnya untuk kabur? Sebelumnya sudah pernah melarikan diri waktu penahanan kedua, melarikan diri dari lapas, namun berhasil ditangkap lagi. Dan Baik. ini adalah upaya dia yang kedua dalam pelarian diri. Baik. Kami ingin mengkonfirmasi, Pak, apakah ini hanya satu tahanan saja yang berhasil melarikan diri atau ada beberapa tahanan lainnya? Kalau berdasarkan gambar ini ada beberapa tahanan yang juga berbaris ikut masuk ke mobil tahanan. Betul, Mbak, memang ada 17 tahanan yang pada saat itu selesai disidang, namun yang melarikan diri hanya 1. Kami konfirmasi sekali lagi, hanya 1 tahanan. Baik, Pak Budi Prasetya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa memberikan keterangan ini kepada kami. Kita tunggu, Pak, nanti kabar baiknya dan semoga upaya penyisiran untuk bisa menangkap tahanan ini bisa segera membawa hasil. Selamat malam, Pak. Selamat bertugas kembali. Baik, selamat malam. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sebuah video yang memperlihatkan mobil pemadam kebakaran milik pemerintah kota, pemirsa. Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Di mana mobil pemadam kebakaran milik pemerintah kota Depok, Jawa Barat yang hendak mengisi solar namun kehabisan saldo kartu pengisian BBM menjadi viral di media sosial. Hal ini pun diklarifikasi oleh Dinas Damkar. Yang terhormat, tolong panggilin dong, kebiasaan nih. Emang kebakaran bisa nunggu solar apa? Pejabat diminta dulu solar baru diisi. Tolong dah nih, pemadam masa libur. Tuh. Ya pemirsa, ini viral mobil pemadam kebakaran yang kehabisan solar dan
Saldo pengisian yang berupa kartu tersebut juga kosong sehingga petugas damkar ini tidak bisa mengisi solar. Kepala Dinas Damkar Kota Depok, Adnan Mahyudi, mengatakan hal tersebut hanya miskomunikasi. Pasalnya, anggaran untuk pengisian bensin yang berbentuk kartu tersebut masih ada di masing-masing UPT. Dan jika saldo habis, petugas hanya perlu menghubungi kepala UPT asalnya untuk meminta top up kartu pengisian BBM. Menurut Adnan, seharusnya peristiwa tersebut tidak menjadi masalah besar. Pasalnya, masing-masing anggota sudah mengetahui bahwa jika saldo di kartu habis, tinggal langsung menghubungi UPT dan akan segera di top up ataupun bisa menggunakan sistem reimburse. Nantinya, Dinas Damkar ini akan melakukan pembinaan kepada para petugas dan juga akan kembali menegaskan terkait dengan sistem pembayaran. Hitung waktu. Ini bagaimana ini? Pak Jaksa yang terhormat, tolong panggilin dong, kebiasaan nih. Emang kebakaran bisa nunggu solar apa? Pejabat diminta dulu solar baru diisi. Tolong Dani, pemadam masa libur. Berikutnya pemirsa, video freestyle motor ala emak-emak yang mengendarai sepeda motor matic sambil berdiri hingga hampir tertabrak truk di sekitar alun-alun Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah menjadi viral di media sosial. Ini kita saksikan video yang menjadi viral di media sosial. Dan ini tadi aksi dari seorang emak-emak yang sampai berdiri. Dalam video berdurasi 8 detik ini, emak-emak berbaju gamis mengendarai motor matic sambil berdiri tanpa mengurangi kecepatan. Ia langsung melaju ke Jalan Pantura Pati Rembang di selatan perempatan alun-alun Juwana Pati, Jawa Tengah. Nah, aksi emak-emak ini nyaris tertabrak truk, namun dengan santainya ia bisa menghindari dan menyelamatkan diri dengan tetap konsisten bergaya freestyle. Emak-emak ini dikenali warga dengan nama Tinu, warga Kecamatan Juwana. Wanita berusia 40 tahun ini merupakan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Pihak kepolisian sering mengamankan emak-emak tersebut lantaran sering berulah. Informasi berikutnya pemirsa, diduga tidak kuat menahan beban muatan truk, 2 roda ban truk pengangkut material batu terlepas saat melintas di Jalan Poros Makassar, Maros, Sulawesi Selatan. Akibatnya ban truk terguling beberapa meter hingga menyeruduk sebuah gerobak penjual es buah. Detik-detik ban truk menggelinding di jalan ini terekam kamera ponsel warga dan juga viral di media sosial. Seperti inilah detik-detik video amatir milik warga saat 2 roda ban belakang bagian kanan truk pengangkut batu gunung terlepas di Jalan Poros Kecamatan Makassar, Maros, Kecamatan Marusu, Sulawesi Selatan. Hingga ban truk yang terlepas lalu menggelinding sejauh 20 meter, kemudian menabrak gerobak es buah yang berada di pinggir jalan. Beruntung saat ban truk menggelinding di jalan, tidak ada satupun kendaraan yang melintas, hingga tidak menimbulkan korban jiwa. Namun kondisi ini tentunya sangat berbahaya dan juga bisa mengakibatkan fatal bagi pengemudi truk maupun juga pengendara lainnya. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas pun kemudian juga mengalami kemacetan panjang dari arah Kabupaten Maros menuju ke Makassar, Sulawesi Selatan. Pasalnya, salah satu ban truk yang terlepas membuat truk tidak mampu bergerak hingga menutupi sebagian badan jalan. Tim Samapta Polres Maros yang kebetulan melintas di lokasi kemudian juga langsung mengamankan arus lalu lintas. Patas. Patas roda.
Presiden Joko Widodo menanggapi dukungan sejumlah partai politik untuk mengusung Bobi Nasution di Pilgub Sumatera Utara. Ya, menurut Jokowi, partai politik saat ini lebih memilih untuk calon yang memiliki elektabilitas tinggi untuk memenangkan pemilihan kepala daerah. Sesaat lagi informasinya untuk Anda, tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menanggapi dukungan sejumlah partai politik untuk mengusung Bobi Nasution di Pilgub Sumatera Utara. Menurut Jokowi, partai politik saat ini memilih calon yang memiliki elektabilitas tinggi untuk memenangkan pemilihan kepala daerah. Presiden Joko Widodo menyebut dukungan sejumlah partai politik terhadap kontestasi Bobi Nasution di Pilkada Provinsi Sumatera Utara mengisyaratkan bahwa pimpinan partai politik saat ini sudah pintar memilih bakal calon. Pernyataan itu dikemukakan Jokowi di sela agenda kunjungan kerja ke Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Partai-partai yang menjatuhkan dukungan ke Bobi setelah melihat elektabilitasnya yang cukup tinggi. Partai politik akan mendukung kontestan yang berpeluang besar menang, termasuk sosok Bobi Nasution. Seperti diketahui, menantu Presiden Bobi Nasution saat ini memperoleh dukungan total 63 dari total 100 kursi di Legislatif Provinsi Sumut. Masing-masing yakni Golkar 22 kursi, Gerindra 13 kursi, Nasdem 12 kursi, PAN 6 kursi, Demokrat 5 kursi, PKB 4 kursi, dan P3 1 kursi. Kita milih yang menang dong gimana? Yang dilihat biasanya elektabilitas ya. Jangan dikit partai itu enggak. Partai itu pintar-pintar, apalagi ketuanya. Pak Presiden tadi. Menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, panen dukungan dari Pilkada Sumatera Utara. Nah, ada 7 partai yang resmi mengusung Bobi merebut kursi Sumut 1. Ya, lantas akankah PD Perjuangan memberi perlawanan kepada Bobi yang berstatus mantan kader Banteng? Menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, ibarat kilau emas yang kini menarik hati penambang politik. Popularitas tinggi diikuti sokongan kekuasaan membuat pesona Bobi menyala, memanen dukungan partai politik. Di usia 33 tahun, Bobi kini menjadi satu-satunya calon kuat berebut kursi Gubernur Sumatera Utara. Dengan koalisi supernya, siapa berani lawan Bobi? Kalau misalnya nanti incumbent dalam hal ini Edi Rahmayadi gagal berlayar atau tidak mendapatkan dukungan partai koalisi pendukung, nah, itu akan kemungkinan kotak kosong. Tapi kalau kemudian nanti ada kecerahan, ya kapal akhirnya bisa berlayar, ya kemungkinan akan ada dua kontestasi yang akan head to head antara Edi dengan Bobi Nasution. Kekuatan politik yang hari ini di Sumut tidak terlalu dinamis sebenarnya, sudah mulai mengerucut. Apalagi saya nggak tahu apakah betul Edi Rahmayadi masih nihil, belum didukung oleh partai manapun, oleh siapapun, masih nihil, katanya begitu. Sementara Bobi sudah diusung oleh koalisi yang Grand Coalition ya, cukup besar, dan level confident beliau juga bakal naik. Dua sosok ini kan putra-putra terbaik dari Sumut. Mana Bobi tadi pernah jadi wali kota, kemudian Pak Edi Rahmayadi beliau pernah menjadi gubernur. Nah, tinggal partai-partai sekarang nampaknya akan berupaya menyodorkan wakilnya untuk dipinang. Dari 11 partai yang meraih kursi DPRD Sumut, Bobi telah mengantongi rekomendasi dari 7 partai. Gerindra, Golkar, PAN, Nasdem, Demokrat, P3, dan PKB menyatakan solid mendukung Bobi. Kini hanya tersisa 4 partai, yakni PD Perjuangan, PKS, Hanura, dan Perindo yang belum memutuskan kemana arah sokongan. Lantas bernyalinkah kandang Banteng memotori perlawanan? Atau mungkinkah Moncong Putih turut membebek memberi tiket ke Bobi kendati pernah tercatat sebagai kader yang dipecat?
dengan misalnya melawan sebuah kekuatan kerjasama politik partai lain yang begitu besar, itu bukan suatu pengalaman politik baru. Artinya seringkali dalam episode-episode pemilu tertentu, atau bahkan dalam situasi kebatinan tertentu menghadapi kekuatan super, itu PDI Perjuangan ditantang, di-challenge. Dan kami berkali-kali membuktikan bahwa kekuatan kerjasama yang paling super itu ternyata adalah dengan aspirasi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, dengan situasi tersebut, kami bersyukur bahwa di Sumatera Utara kami diberi kepercayaan masyarakat dalam pileg yang lalu untuk dapat menjadi partai pemenang pileg kedua. Artinya kami punya cukup kursi yang diberikan kepercayaannya oleh masyarakat untuk mengusung sendiri. PDI Perjuangan hingga kini belum menentukan sosok nama yang diusung di pilkada dan masih menunggu hasil survei. Untuk pilkada, kami masih melakukan pemetaan wilayah, kemudian pemetaan nama-nama, juga survei-survei. Jadi memang nantinya bagaimana, apakah kita akan bersama dengan siapa calon yang akan kita sandingkan, siapa dengan siapa, itu masih kita akan coba komunikasikan dengan partai lain juga, dan siapa yang akan menjadi calon juga masih belum final. Jadi kita masih lakukan pemetaan di wilayah dan melakukan survei-survei. Koalisi Pilpres 2024 memang tak langgeng di pilkada. Partai politik sepertinya hanya berpegang kemenangan. Di Sumut 2, partai pendukung Anies Baswedan, Nasdem dan PKB telah memilih Bobi. Sebelumnya, dua partai ini acap menyindir manuver politik keluarga Jokowi. Kini hanya PKS sendiri yang belum mendukung Bobi. Suara di akar bawah sih ke Pak Edi Rahmayadi cukup tinggi. Tetapi Mas Bobi juga punya tawaran yang menarik. Ada Mas Abdul Aziz, ada Pak Bari Simorangkir, yang itu semua masih terus kita cermati. Dari internal juga kita terus mencari kemungkinan kader-kader diusulkan. Ke rumput sebetulnya lebih kepada kalau bisa dulu pendukung Mas Anies Baswedan, Nasdem, PKB, PKS bersatu. Nah, tetapi PDIP juga punya tawaran yang menarik, tapi Mas Bobi, Gerindra juga datang, jadi semuanya sedang dipertimbangkan. Kini PKS dan PDIP pun membuka peluang berkoalisi di Sumut. Kedua partai sudah saling mengunjungi. Realitas politik sepertinya akan membuat minyak dan air, PDIP, PKS bergandengan melawan dominasi menantu Jokowi. Ini sebetulnya kunjungan balasan karena PKS sudah 2 kali datang ke PDIP, kunjungan balasan. Ini adalah dalam rangka untuk mempererat tali persaudaraan antara dua partai, PKS dan PDIP. Nah, tentu saja kedekatan ini akan kita jadikan modal untuk sama-sama melangkah untuk membangun Sumatera Utara agar lebih baik ke depan. Sebenarnya kebersamaan itu kita ingin bangun bukan saja nanti di provinsi, tetapi juga sampai ke kabupaten kota. Ini masih dalam proses. Sepertinya hati nurani saya dengan hati nurani Pak Usman dan teman-teman semua kok berdetar bersama gitu loh. itu saya nggak tahu tanda-tandanya itu seperti apa. Tapi di tataran kami, PDI Perjuangan maupun PKS, tidak ada wewenang kami untuk memutuskan siapa calon gubernur Sumatera Utara. Kalau usulan, boleh. Namanya juga usulan. Baik PKS maupun PDIP tengah menjaring nama bakal calon gubernur Sumatera Utara. Sejauh ini ada dua sosok yang berpeluang besar diusung PKS maupun PDIP, yakni petahana Edi Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, berikutnya kita akan membahas apakah pengaruh dari bebasnya Peggy Setiawan terhadap nasib para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina. Bagaimana upaya mereka untuk bisa melakukan peninjauan kembali? Ya, sesaat lagi apa kabar Indonesia Malam akan hadir bersama Putri Viola dan juga sejumlah narasumber. Usai jeda.
Bebasnya Peggy Setiawan dari status tersangka kasus Vina Cirebon bak membuka peluang bagi para terpidana lainnya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali atau PK. Seperti amunisi baru, kebebasan Peggy oleh tim kuasa hukum 7 terpidana dijadikan sebagai novum atau bukti baru saat mengajukan PK. Selain dari 7 terpidana, Saka Tatal merupakan salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang baru saja selesai menjalankan hukumannya juga berkeinginan mengajukan PK. Selain berniat mengajukan PK, ketujuh terpidana ini melaporkan saksi atas nama Aep dan Dede ke polisi. Laporan 7 terpidana itu diwakili oleh kuasa hukumnya di Bareskrim Mabes Polri Rabu kemarin dengan laporan memberikan keterangan palsu yang diatur dalam pasal 242 KUHP. Menurut kuasa hukum 7 terpidana, Aep dan Dede diduga telah memberikan keterangan palsu dalam berita acara pemeriksaan atau BAP pada saat pemeriksaan polisi 8 tahun lalu. Lantas, apa dampak kebebasan Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan terhadap para terpidana di kasus pembunuhan Vina dan Eki? Akankah putusan bebasnya Peggy Setiawan bisa menjadi bukti baru dalam mengajukan PK? Lalu sejauh mana peluang PK diajukan para terpidana? Tim TV One mengabarkan. Tayangan tadi sudah menjabarkan dengan jelas, menggambarkan dengan begitu clear rasanya apa yang akan dilakukan oleh para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina ini setelah melihat Peggy Setiawan bebas. Mereka ingin mengajukan tentunya PK, peninjauan kembali. Lalu dengan bebasnya Peggy Setiawan, apakah akan menjadi bukti baru yang kuat? Dan bagaimana upaya mereka juga untuk bisa melaporkan Aep dan Dede yang waktu itu menjadi saksi atas memberikan keterangan palsu. Nanti kita akan tanyakan kepada kuasa hukum dari para terpidana yang kami masih coba hubungi dan akan bergabung dalam perbincangan ini melalui daring. Tapi sebelumnya saya juga akan perkenalkan para narasumber yang sudah bersama saya di studio untuk bisa memberikan pandangannya. Sudah hadir di sini selaku penasihat Kapolri yaitu Irjen Pol Purnawirawan Pak Arianto Sutadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Arianto. Baik, selain Pak Arianto Sutadi juga sudah hadir bersama kita. Ini akan memberikan pandangannya dari sudut pandang hukum pidana. Pak Kudri Sitompul sudah hadir bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri dan pemirsa. Ya, dan kita juga ingin sekali mengetahui apa yang menjadi pandangan dari keluarga Vina setelah melihat Peggy dibebaskan, kemudian juga dari 3 daftar DPU itu setelah Peggy bebas, 2 dinilai fiktif, bagaimana kemudian melihatnya? Sudah hadir tentunya di samping saya untuk bisa memberikan pandangannya juga yaitu Mas Saiful Salim selaku kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Saiful Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan coba untuk bisa menghubungi dari kuasa hukum ataupun juga pengacara 5 terpidana kasus Eki dan Vina ini. Apakah sudah bergabung Bang Jutek Bongso? Ya, Bang Jutek Bongso. Selamat malam Bang Jutek. Sudah bergabung rupanya dengan kami. Sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas ya Bang Jutek ya? Sudah. Baik. Ya, Bang Jutek bisa langsung disampaikan. Kita ingin sekali mengetahui apa yang menjadi landasan upaya pengajuan atau peninjauan kembali ini PK ini dari para terpidana. Mengapa kemudian berpikir bahwa keluarnya ataupun bebasnya Peggy ini bisa menjadi bukti baru yang kuat bagi PK dari 5 terpidana. Silakan Bang Jutek. Baik, selamat malam Mbak Putri dan juga para pemirsa. Dapat kami sampaikan yang pertama, kami adalah kuasa hukum dari 6 terpidana, ya, bukan 5. Dari 7 terpidana yang di dalam hanya saudara Sudirman ya, terpidana Sudirman yang kami belum mendapatkan kuasanya ya. Jadi sudah 6 yang kami dapatkan kuasanya, yang saat ini masih mendekam di menjalani hukuman seumur hidup. Dapat kami sampaikan bahwa memang ya tidak kami pungkiri dengan bebasnya Peggy tentu ini akan merubah jalan cerita di dalam rangkaian peristiwa yang terjadi 8 tahun silam ya, tahun 2016, di mana sebagaimana diketahui bahwa di dalam dakwaan masing-masing peran ada 11 orang didakwa pasal 340 pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana itu diuraikan satu demi satu apa yang menjadi perbuatannya masing-masing, turut sertanya karena ada junto pasal 55 ya di dalam dakwaan diuraikan dengan jelas peran dan masing-masing di dalam tindak pidana, dugaan tindak pidana ini.
Dan yang menjadi pertanyaan kita dan belum kelarnya peristiwa ini adalah akibat ada 3 yang dinyatakan DPO di dalam putusan. Ya, di mana 3 DPO ini adalah saudara Peggy yang bernama Peggy Ares Perong, kemudian ada Dani, kemudian ada Andi. Nah, menjadi persoalan ketika saudara Peggy ini ditangkap oleh Polda Jawa Barat, kemudian 2 DPO yang lain segera diliris oleh Polda Jabar dan mengatakan saudara Hadi dan juga Hadi dan Andi itu menjadi tidak masuk dalam DPO. Tentu ini menjadi merubah seluruh rangkaian cerita oleh karena peran masing-masing mereka itu dengan jelas didakwakan di dalam tuntutan bahwa masing-masing peran ini ada yang membawa tubuh korban, memindahkan tubuh korban, ada yang memperkosa, ada yang menusuk, didakwa ya. Nah, sehingga kalau mereka ini nyatakan fiktif, ya peran Andi misalnya yang dituduh membawa tubuh korban ke memindahkan tubuh korbannya, almarhum Eki dan juga Vina gitu kan, lewat motor bersama dengan Handi itu ke flyover, ini menjadi pertanyaan kalau mereka ini nyatakan fiktif dan tidak bisa ditemukan. Dan tentu rangkaian dengan tidak terbuktinya Peggy, ya kan, atau secara formil ya, ini kan prapit ya, secara formil ya, tentu ini akan sangat menolong bagi kami di dalam mengajukan upaya hukum PK. Mbak Putri, dapat kami sampaikan bahwa ini semata-mata, sekali lagi kami sampaikan, kami tidak ingin memojokkan institusi manapun. Kita ingin menegakkan aturan ataupun penerapan hukum ataupun kalau memang ada yang kekeliru kita akan perbaiki. Betul dimulai dalam penyidikan oleh pihak kepolisian, tetapi ini dalam pelaksanaannya sekali lagi ini sudah di P21 bahkan didakwa dan sudah maju dalam persidangan dan sudah ada putusan. Tingkat 1 sudah ada banding bahkan sampai ke kasasi, inkrah kan gitu kan. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau sebagai penegak hukum tentu kita harus akui bahwa ini bukan hanya semata-mata kesalahan dari institusi Polri. Walaupun dimulai dari sana, kalau ada kekeliruan harusnya dikoreksi oleh jaksa, harusnya dikoreksi oleh pengadilan ya. Tidak. Tapi ini semua mengiyakan, artinya membenarkan apa yang dilakukan oleh teman-teman penyidik di awal. Dan karena ini sudah menjadi putusan inkrah, tentu kami akan mengambil langkah yang legal secara hukum ya, yaitu ada pintu PK. Kami sedang mengumpulkan bukti, sudah banyak bukti novum yang kami kumpulkan, tapi kami masih ingin memproses secara panjang supaya ini menjadi terang benderang gitu Mbak Putri. Bang Jutek katakan sudah banyak mengantongi novum, bukti-bukti baru untuk mengajukan PK. Bisa dijelaskan bukti-bukti baru tersebut Bang Jutek? Oh banyak, bukti-bukti novum yang banyak yang kami sudah, banyak saksi yang sudah kami dapatkan, banyak keterangan yang sudah kami dapatkan yang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan, fakta itu tidak dihadirkan di persidangan, tapi yang dapat kami jadikan bukti bahwa betul pada malam kejadian itu klien kami para terpidana itu memang tidak ada di lokasi. Dan silakan saja menurut saya kan pegang barang bukti itu masih banyak yang ada di tangan penyidik ya, seperti handphone, CCTV. Menurut saya dibuka saja, itu kan gampang, itu bisa kelihatan mereka percakapannya apa dan bagaimana. Ya menurut saya ini harus segera dikelirkan. Kalau ada keinginan kita untuk menyelesaikan ini, saya pikir nggak perlu bertubi-tubi ya, berlama-lama kita. Saya pikir dengan niat baik yang ada, mari kita koreksi bersama-sama. Sekali lagi, ini bukan hanya kesalahan institusi di satu institusi, bahwa ini sudah inkrah, artinya sudah 3 kali diuji di pengadilan, gitu kan? Ini kita harus menjadi koreksi kita bersama. Kalau memang satu saat nanti apa yang kami duga, apa yang kami perjuangkan, memang mereka bukan pelakunya, begitu Mbak Putri. Baik Bang Jutek, Pak Arianto silakan ditanggapi. Dibuka saja barang bukti yang dimiliki oleh penyidik, karena tadi begitu yakin ya Bang Jutek bahwa memiliki bukti-bukti baru yang akan melancarkan proses PK-nya. Saya tidak langsung menjawab pertanyaan Mbak Putri ya. Tapi saya ingin menyampaikan pandangan saya. Sejak 3 minggu yang lalu saya diundang di TV dan untuk diminta komentarnya tentang ini. Saya sebagai polisi waktu itu terusik dengan berita ya, bahwa putusan tahun 2016 dulu itu, kasus yang begitu ya, kemudian sudah inkrah dan sebagainya, kemudian dikatakan itu pengadilan sesat. Polisi yang amburadul, polisi yang korup, polisi yang menyembunyikan barang bukti dan sebagainya, merekayasa kasus dan sebagainya. Padahal kasus itu kan sudah disidik, dan seperti tadi disampaikan oleh Bapak tadi, sudah disidik dengan cara yang benar, karena jaksa sudah menilai benar.
sudah memenuhi syarat untuk penuntutan. Kemudian sudah disidangkan dan hakim menerima itu sebagai memang betul, dan kemudian divonis berat lagi vonisnya gitu kan. Ini menurut saya itu sudah clear, sudah bagus. Tapi kok kenapa kemudian banyak kejanggalan yang muncul? Apalagi kejanggalan yang muncul setelah adanya film itu kan. Banyak sekali seakan-akan kesaksian yang tersembunyi. Bahkan itu Pak kuasa hukumnya mengatakan bahwa itu hakim itu kok hanya percaya pada BAP dan sebagainya. Itu saya pikir wah ini terjadi pertentangan pendapat ya antara kubu dalam tanda petik ya, antara kubu yang membenarkan bahwa itu proses sudah sesuai dan kemudian kubu yang mempertanyakan ini benar nggak. Makanya waktu itu saya hanya melihat ya, ini saya ingin tahu apa yang sesungguhnya terjadi ya. Baik. Kemudian waktu itu saya nyarankan, ini kalau sudah kasus kayak gini nih, kuncinya untuk meneliti kembali apakah hukum kita itu sesat apa tidak ya mesti pakai PK. PK ya, kemudian muncul kasus baru, Peggy itu ya, tangkep, wow DPO masuk hilang, 3 jadi 1, fiktif dan sebagainya gitu, salah tangkap, kemudian ini alibi sana-sana gitu. Nah, keributan itu saya sarankan kalau untuk meributkan masalah Peggy yang tidak terima keluarganya dan sebagainya itu, pakai pra-peradilan. Ya. Nah, sekarang saya lega dengan ada pra-peradilan kemarin itu, saya justru lega karena kan titik perjalanan hukum ini sudah mengarah kepada yang saya sarankan dulu. Oke. Sekarang. Nah, ini tinggal PK-nya. Ya. Nah, katanya kan PK-nya sudah menyampaikan gitu ya. Saya dari dulu mengatakan apa-apa yang di media dan kesaksian, alibi dan sebagainya itu tadi munculkanlah di dalam satu memori PK supaya diadili, diperiksa di pengadilan yang lebih tinggi sehingga dia bisa mengoreksi kesalahan yang dulu. Gitu. Jadi makanya itu kalau seandainya bukti-bukti tadi disampaikan itu jangan hanya disampaikan di media tapi susun di dalam satu memori PK kemudian sampaikan di dalam PK sehingga nanti masuk dalam peradilan. Jadi tidak seperti yang dulu seakan-akan kan banyak keterangan ini ya, tapi kan tidak masuk dalam persidangan yang dulu seakan-akan gitu ya. Nah makanya itu dengan adanya PK ini saya justru mendorong mudah-mudahan Pak Hakimnya juga mau ngelembur ya kerjanya sehingga nanti seminggu atau sebulan itu langsung diputus yang sebetulnya ini apakah dulu pengadilan sesat atau memang sudah betul. Itu tadi. Nah, kalau mengenai masalah handphone tadi disembunyikan itu bagian daripada perbedaan pendapat ya. Sementara polisi dulu ya dengan bukti-bukti yang ada itu sudah diterima oleh jaksa dan dia dengan begitu diputusnya tersangka itu sudah puas menurut dia karena udah perfect kerjaan dia. Tapi ternyata kan 3 DPO itu kan sehingga tidak dikejar ya waktu itu. Tapi begitu ribut belakang ini maka polisi meneruskan PR-nya yang dulu. Tapi ketika PR-nya dijajaki lagi yang dulu mengatakan bahwa ini 3 itu DPO tersangka mencabut keterangan yang tidak hanya Sudirman doang kan. Ya, tambah Sudirman, tambah AF. Nah, yang ada bukti awalnya untuk menangkap itu cuma tinggal si Peggy. Sedangkan yang 2 ini oleh Sudirman dikatakan Pak itu sebenarnya tidak ada. Ya. Itu yang dikatakan kemudian pakai istilah fiktif. Nah, ini kan ditafsirkan polisi kan menyembunyikan atau kemudian tidak membuka HP dan sebagainya itu. Ya. Nah, inilah nanti dengan adanya PK yang mengatakan bahwa mungkin kalau sampai nanti dipaksakan dicari lagi HP itu masih ada, mudah-mudahan ini bisa dipakai untuk pertimbangan oleh di PK itu. Baik. Sehingga kebenaran yang benar lah yang akan terungkap dari PK ini gitu. PK bisa mengungkap semuanya termasuk kebenaran apa yang terjadi sebenarnya pada saat itu gitu Pak Rianto. Tapi itu pengungkapannya ya tergantung dari yang mengajukan PK. PK kan cuma menerima apa yang disodorkan, akan meneliti itu. Makanya saran saya semua bukti-bukti yang mengcounter itu kumpulkan jadi satu masukan lah. Saya nggak ngerti, mungkin Pak Judi yang tahu masalah hukum pidana tahu nilai daripada ini ya. Kalau saya nggak punya pengalaman apakah ini hakim menilai ini benar apa enggak ya. Tapi hanya logika saya mengatakan PK adalah suatu upaya hukum untuk mengkoreksi apakah hukum di tingkat yang dulu itu sudah sesuai dengan prosedur dan memang betul apa tidak. Hanya itu yang bisa menguji kebenaran tuduhan apakah itu adalah pengadilan sesat apa itu. Kita nggak bisa meributkan wah itu sesat, cari tim pencari fakta, audit investigasi. Menurut saya itu bukan di negara hukum itu.
kita sudah ada hukum. Aturannya begitu. Baik. Gitu. Ya, baik. Pak Kudri juga tinjauannya mengenai hal ini. Seberapa kemudian tentunya kuatnya dibebaskannya Peggy ini menjadi bukti baru yang kuat juga untuk mereka ini mengajukan PK, Pak Kudri? Begini, ini karena ini untuk masyarakat awan ya. Saya mungkin agak jelaskannya agak panjang supaya jangan terjadi misleading. Gitu. Ya, kalau saya bicara dengan orang ahli hukum mungkin saya mudah menekankan. Tapi pertama gini, yang mesti dipahami putusan pra peradilan ini bukan peradilan mengenai Peggy itu bersalah atau tidak bersalah dalam peristiwa pembunuhan ini, bukan. Pra peradilan ini hanya menyangkut masalah prasyarat administrasi untuk ditetapkan dia sebagai tersangka, ya. Jadi dia bukan tidak bersalah, tapi dia ditetapkan sebagai tersangka itu sudah memenuhi prosedur atau prasyarat administrasi dan syarat-syarat yang lain untuk ditetapkan tersangka, yaitu bahwa dijelaskan bahwa prosedurnya tidak dilakukan, yaitu tidak pernah diperiksa sebagai saksi. Karena ini mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Kedua, dua alat bukti yang disyaratkan ya untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu juga tidak memenuhi secara kualitatif, bukan secara kuantitatif. Karena Polda Jabar yang melalui kuasa hukumnya sudah mengajukan 77 bukti ya, berupa dokumen, ahli dan surat, ya, ahli nggak ada saya kira, surat aja, ya, saya kira surat dan dokumen-dokumen gitu. Nah, jadi menurut hakim dokumen itu tidak kuat untuk menetapkan dan tidak secara kuantitatif tidak memenuhi ada dua alat bukti itu. Nah, sekarang kan persoalannya untuk pokok perkara di yang PK yang perkara yang nomor 4 tahun 2016 ini itu kan mengenai substansinya. Nah, apakah ini bisa berhubungan? Nah, yang pernah saya katakan di dalam Studio One, STV One juga, saya bilang putusan pra-peradilannya Peggy kalau dikabulkan, saya bilang itu potensi bisa dipakai sebagai syarat untuk PK. Nah, ini PK kedua kali. Sebenarnya kalau PK pertama tidak perlu harus ada bukti putusan. Sejauh dia bisa buktikan ada novum dan ada penerapan hukum ya atau keliru penerapan hukum oleh hakim atau kurang pertimbangan ya itu aja dia bisa hanya itu aja. Tetapi ini karena PK yang kedua kali ya itu syaratnya bukan itu, syaratnya harus ada putusan pengadilan di dalam perkara yang sama, putusannya saling bertentangan satu yang lain. Ya, ini kan bisa memenuhi syarat. Nah, jadi secara syarat formil untuk mengajukan PK sudah memenuhi. Ya, permasalahannya secara substansi, ya kan? Apa bisa putusan ini dipakai? Saya kira karena putusan ini ya tidak sama seperti yang mau diajukan yang dikatakan oleh penasihat hukumnya 6 orang itu tersebut, bedain. Ini cuma mengenai syarat bahwa Peggy dia berada di situ, apakah dia berperan dalam situ? Putusan pra peradilan itu tidak menyinggung soal itu. Bukan menjelaskan hal karena itu harus misalnya dielaborasi ya seperti Pak Arianto bilang dia harus mengumpulkan. Jadi bisa menggunakan alat bukti yang lain ya untuk mengungkapkan sebenarnya peristiwa apa yang terjadi. Itu bisa tergantung elaborasi ya. Apa dia misalnya mengajukan saksi-saksi yang baru atau ini bisa saja ya, tapi kunci untuk PK ya kedua kali ini bisa. Nah, cuman dalam kesempatan ini ya kan Pak Arianto juga pernah menyinggung bahwa itu para terpidana itu mereka sudah mengajukan gerasi. Nah, karena mengajukan gerasi, gerasi itu sebenarnya mengakui dulu dia syarat untuk gerasi dia harus mengakui bahwa dia bersalah. Ya, nah tapi di dalam ketentuan PK tidak ada halangan yang menyatakan PK itu ya nggak bisa PK kalau ada gerasi. Baik, tahan sampai situ Pak Kudri. Mungkin nanti kita akan jelaskan lebih lanjut, termasuk juga kita akan mengetahui nanti Mas Salim juga jelaskan bagaimana kemudian pandangan dari keluarga Vina atau keluarga almarhum Vina melihat dibebaskannya Peggy. Apa harapan selanjutnya? Sesaat lagi kami kembali.
Sebelum melanjutkan ke Mas Saiful Salim, sedikit saja kita kembali melanjutkan tadi apa yang disampaikan Pak Kudri. Jadi kemudian Pak Kudri ketika sudah mengajukan gerasi, mengajukan PK seperti ini yang untuk kedua kalinya masih boleh atau tidak? Intinya seperti itu. Yang seperti saya katakan, tidak ada aturan yang menghalangi ya, bahwa kalau sudah mengajukan gerasi itu tidak boleh PK. Tidak ada artinya boleh. Cuman kan logikanya, ini yang dimainkan oleh logika yang dimainkan oleh Polda, dibilang, loh ngapain ngajuin PK? Mereka kan sudah ngakui gitu loh. Ya itu kan. Nah itu tergantung argumentasi penasihat hukum. Ya kenapa dulu dia mengajukan gerasi terus sekarang minta PK? Terserah. Apa karena mereka sudah putus asa cuma satu? Ya itu terserah. Saya tidak mau mengajari gitu. Tetapi ya itulah urusannya mereka bagaimana untuk mengelaborasi atau membuat alasan yang tepat kenapa dulu mengajukan gerasi gitu. Saya kira. Nah, tapi yang penting yang dipahami di sini putusan pra peradilan PG ini hanya kunci untuk bisa masuk ke PK 2 kali. Itu saja. Isinya selebihnya itu harus mereka ini kan mereka harus pertimbangkan atau mereka olah sendiri bagaimana supaya meyakinkan hakim. Ya termasuk di mana dibilang kekeliruan hakim, di mana ketidakhati-hatian hakim ya ini mereka harus menjelaskan. Ya, nanti mungkin bisa ditanggapi oleh Bang Jutek karena bagaimana upaya untuk bisa meyakinkan hakim karena setidaknya ketika mengajukan gerasi artinya sudah mengakui perbuatan itu. Tapi kita juga akan dengarkan terlebih dahulu Mas Saiful Salim, harapannya ataupun juga memandang dengan dibebaskannya Peggy seperti ini, bagaimana keinginan dari keluarga almarhumah Vina ini? Ya, yang pertama perlu kami sampaikan ke masyarakat bahwa ketika putusan pra peradilan Peggy ini kan saat ini dianggap sudah bebas ya, seperti itu. Kami justru bertanya-tanya sebenarnya. Ketika Peggy dikatakan bebas dalam proses formilnya dalam putusan pra peradilan ini, di lain sisi kami senang sebenarnya, tapi di lain sisi juga kami sedih. Kenapa kami sedih? Karena proses kasus Vina ini akan semakin panjang. Kenapa semakin panjang? Telah jelas dan terbukti pada putusan sebelumnya di tahun 2017 dan 2016 itu kan sudah mengatakan bahwa 3 orang itu adalah, kalau kita mau ibaratkan mereka ini adalah pelaku utama. Kenapa? Karena Peggy alias Peron, Dani dan Andi itu adalah orang yang memindahkan tubuh korban seperti tadi disampaikan oleh pengacara para terpidana. Lalu tiba-tiba di saat melakukan penyelidikan dan penyidikan di tahun 2024, Polda Jabar memberikan informasi bahwa 2 itu adalah fiktif. Dan apalagi sekarang Peggy sudah dikatakan bebas. Lalu perlu kami pertanyakan adalah kepastian dan keadilan untuk Vina itu seperti apa? Siapa yang bertanggung jawab atas kematian mereka? Ini tentu akan menjadi poin kami untuk tetap melakukan satu langkah ataupun upaya agar supaya tetap diusut terus. Terkait dengan upaya yang nanti dilakukan oleh para terpidana melalui PK, kami justru melihat bahwa silakan, karena yang namanya konteks keadilan itu bukan hanya saja milik korban. Kami tentu akan melihat juga dalam berbagai macam perspektif. Keadilan itu bisa saja menurut pelaku juga. Kita semua diberikan hak itu. Silakan melakukan akses ataupun upaya hukum PK terhadap para terpidana ini. Namun ada hal yang perlu kami tegaskan di sini adalah apabila 7 terpidana ini dikatakan misalnya putusan PK-nya ya menerima gugatan PK mereka lalu mengatakan mereka tidak bersalah. Lalu yang kemudian menjelaskan kematian Peggy dan menjelaskan kematian Eki dan Vina dalam proses formilnya yang telah dilakukan mulai dari visum et repertum, terus ada otopsi dan lain sebagainya. Siapa yang nanti menjelaskan tentang ini? Karena otopsi menjelaskan bahwa ini ada kematian yang disebabkan ataupun diakibatkan misalnya kaki retak, patah, tangan pun demikian. Lalu di bagian kepala pun demikian. Lalu siapa yang nanti mau menjelaskan terkait dengan hasil otopsi tersebut? Siapa yang nanti mau bertanggung jawab terhadap otopsi maupun visum et repertum? Nah, menurut kami bahwa
diminta oleh Bang Hotman dari awal sebenarnya proses ini harus dihentikan sementara. Artinya proses justisianya ini itu harus dihentikan sementara. Kenapa? Karena publik menilai lembaga itu sudah tidak lagi transparan terhadap prosesnya. Begitu juga pihak lain mengatakan bahwa ini sudah tidak dapat ujungnya kan seperti itu. Oleh sebab itu kami berinisiatif untuk proses pro justisianya ini harus dihentikan, lalu dibentuklah satu tim pencari fakta oleh Presiden. Kami tidak meminta tim pencari fakta yang kemarin sempat ramai itu ya, tidak seperti itu. Maksud kami adalah berbagai macam unsur. Bisa saja dari Komnas HAM, bisa saja dari LPSK, bisa saja dari KPAI dan lain sebagainya. Ataupun guru-guru besar itu dilibatkan untuk bagaimana melakukan satu langkah hukum, yaitu disebut dengan tim pencari fakta tadi. Nah, poin yang kedua, justru kami juga sempat sepakat dengan pikirannya Pak Reza Indragiri terkait dengan eksaminasi. Menurut kami, eksaminasi juga sangat penting untuk melakukan koreksi ataupun evaluasi terhadap putusan-putusan sebelumnya. Nah, ini yang kemudian harus dilakukan agar supaya kita tahu di mana titik kesalahannya. Apakah dalam tahapan proses penyelidikan dan penyidikan di tingkat Polres, apakah kesalahan tingkat penyelidikan dan penyidikan di tingkat Polda, apakah ada kesalahan tingkat yang nanti disusun oleh jaksa mulai dari setelah dikatakan P21 ada dakwaan dan tuntutan, apakah ada kesalahan oleh putusan hakim? Apakah ada kesalahan pertimbangan atau seperti apa? Nah, inilah yang kemudian kami menginginkan agar supaya dapat didorong. Supaya kita kembali kepada titik nol. Untuk melihat bahwa perkara ini apakah Vina dan Eki meninggal itu disebabkan karena laka lantas, murni laka lantas, atau memang ada upaya pembunuhan dan pemerkosaan. Nah, jadi seperti itu, kami malah berfokus kepada itu. Apabila ini yang kemudian langkah-langkah yang dilakukan saat ini, menurut kami itu lebih baik agar supaya disetopkan. Dihentikan terlebih dahulu. Tapi karena proses Peggy sudah berjalan kemarin pra peradilannya, ya kami bersyukur, oke, kami terima. Nah, sekarang posisinya terkait dengan 7 terpidana lainnya. Baik, kita tahan dulu terlebih dahulu. Nanti ya masalah tadi mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Riantus tadi nanti. Tapi kita juga berikan kesempatan kepada Bang Cutek terlebih dahulu. Bang Cutek, menanggapi apa yang disampaikan juga oleh Pak Kudri. Bagaimana kemudian upaya untuk bisa meyakinkan hakim? Karena memang pada saat itu sudah mengajukan gerasi, artinya juga sudah mengakui bahwa melakukan perbuatan tersebut. Tapi saat ini kemudian mengajukan PK kembali. Silakan Bang Cutek. Mbak Putri, kami luruskan ya. Para terpidana belum pernah mengajukan PK. Itu yang pertama kami sampaikan. Ini PK yang pertama. PK yang pertama, baik. Ya, ini PK yang pertama. Yang kedua, kami mau sampaikan. Sebenarnya kemarin sudah kami sampaikan dalam press release kami ya, dalam wawancara di Mabes Polri, ketika kami melaporkan saudara Aib dan Dede. Kami sehari sebelumnya bertemu dengan para terpidana. Kami tanyakan kembali, kenapa dulu kamu mengajukan gerasi? Karena kami menangani ini, mereka datang kepada kami ini baru 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih ini mereka datang ke Pradi, minta tolong ke Profesor Dr. Otto Hasibuan, ya kan? Lalu ditunjuk, dibentuk tim dan saya menjadi salah satu koordinator tim ya dalam kuasa hukum. Mbak Putri, kami mau sampaikan bahwa setelah kami cek, ya kan, bahwa para terpidana ini mengaku, menurut pengakuan para terpidana yang kami dengar langsung ya, bahwa mereka mengaku saat itu tahun 2019 karena mereka sudah lebih dari 2020 ya, 5 tahun, katanya mereka berkelakuan baik, ya kan, lalu mereka katanya atas inisiatif lapas ya, petugas lapas, ya ini kebaikan mereka lah mungkin ya, niat baiknya, cobalah daripada kamu pasrah, kamu ngajukan gerasi. Mereka ini nggak paham bahwa gerasi itu ketika memohon gerasi harus mengakui kesalahannya. Ketika bahwa proses itu disampaikan, mereka sudah tanda tangan permohonan gerasi, terus datang kedua form pengakuan bersalah mereka sehingga mereka mohon ampun, gitu kan? Mereka menolak. Mereka katakan, tapi kami tidak lakukan perbuatan itu. Ya kan, kami tidak lakukan apa yang dituduhkan. Lalu pihak lapas yang berinisiatif tadi, nanti kami akan buka di Novum ya, bahwa disampaikan, oh nggak apa-apa, ini hanya formalitas saja, silakan saja, gitu kan, dengan ditandatangani sajalah. Dan menurut pengakuan mereka, mereka tidak tanda tangani loh.
gitu kan, menurut pengakuan mereka. Mereka tidak tangani. Kami juga aneh gitu kan, bahwa itu kenapa itu menjadi bisa maju itu gerasi gitu kan. Itu pengakuan daripada terpidana. Saat gitu itu kan, tidak dijelaskan oleh gitu. saat itu Bang Jutek, mohon maaf saya potong sedikit. Saat itu tidak dijelaskan oleh kuasa hukum yang mendampingi apa sebenarnya makna gerasi, apakah kemudian harus menandatangani pengakuan dan sebagainya. Tidak ada pendampingan untuk mereka atau bagaimana? Tidak ada. Itu inisiatif dari petugas lapas menurut mereka atas kebaikan. Ini niat baik mereka dan kepolosan mungkin ya itu tadi Prof. Imad katakan bahwa putus asa mereka mungkin sudah kan gitu kan. Mereka merasa sudah ya sangat jenuh, sangat putus asa, datang harapan bahwa ada bisa bebas, mereka ini nggak mengerti, nggak paham, dan tidak didampingi oleh kuasa hukum. Lalu melakukan jadi mereka proses, nggak paham. proses gitu. pendaftaran dan sebagainya, pendaftaran gerasi dan sebagainya dilakukan oleh? Diurus oleh diurus oleh pihak lapas menurut pengakuan mereka. Nanti kita sedang lagi cek ya. Nah, diurus oleh pihak lapas katanya. Gitu kan. Nah, jadi ini kan menurut saya kalaupun itu terjadi itu kan kebaikan-kebaikan. Ya katakanlah iya mereka lakukan tapi ke dalam keputusasaan mereka sampaikan dan mereka tetap tidak mengakui sampai hari ini kok. Kemarin itu mereka diperiksa untuk tersangka Peggy Setiawan. Mereka ini kan semua juga diperiksa menjadi saksi untuk Peggy Setiawan. Mereka tetap kok pada keterangan mereka bahwa mereka tidak bersalah, mereka tidak ada di lokasi. Mereka ada di rumah Pak RT pada malam itu bersama-sama dengan Kavi dan mereka minum-minum di situ sampai pagi waktu malam tanggal 27 Agustus 2016. Clear itu, Mbak Putri, kan Ya, gitu kan? baik. Bahwa mereka tetap pada pendirian pernyataan itu sampai hari ini mereka itu masih menyatakan itu, mereka tidak ada di lokasi. Nah, ini kebetulan ada Prof. Hikmat, ini kami mau sampaikan bahwa ini yang didakwa ini pasal 340 junto 55 penyertaan. Ini aneh juga buat kami bahwa yang diputuskan oleh hakim ya, ini semuanya rata, seumur hidup semua. Nggak ada pelaku utama, nggak ada pelaku ini, dan ini nggak ada degradasi. Ini sungguh aneh, padahal ini ada junto pasal 55. Baik, apakah ini? Ya, ini kan kami akan pertanyakan hal-hal ini karena kami baru 1 bulan ya. Baik. Banyak hal yang sebenarnya yang kami sampaikan itu, Mbak Putri. Kita tahan sampai di situ. Langsung Pak Kudri bisa berikan komentar mengenai hal ini. Ya, mungkin saya mau minta maaf kalau memang tidak pernah ada PK karena di dalam beberapa diskusi yang ada di media itu dikatakan karena pernah PK. Sebenarnya kalau hanya baru PK pertama kali, saya kira sih tidak harus dikaitkan dengan putusan pra peradilan. Ya, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Mahkamah Agung mengenai syarat PK, ya itu tadi saya katakan satu bahwa satu novum, ya tidak harus novum. Karena ada kekeliruan penerapan hukum. Kedua, ketidakhati-hatian ya bahwa hakim tidak hati-hati ya dalam mempertimbangkan semua unsur-unsurnya. Yang terakhir itu bahwa hakim kurang memberikan pertimbangan hukum. Ya tidak ini. Cuman ya alasan 4 ya jadi dengan novum itu. Ya silahkan saja diinikan ya nggak usah dikaitkan dengan pra peradilannya Peggy. Jadi ini sebenarnya tidak ada kaitan ya kan kaitannya itu kalau pernah diajukan PK ya putusan pra peradilan ini bisa dipakai untuk mengajukan PK yang kedua kali. Jadi saya udah clear ya silakan saja ya diinikan elaborasi ya bagaimana salah kekeliruan hakim menerapkan hukum. Tadi misalnya untuk membuktikan ini kan 340 dan bersama-sama. 341 ada urusan perencanaan, persiapan dan seterusnya. Dan karena ini dikaitkan dengan penyertaan bahwa tindak pidana itu dilakukan lebih dari 1 orang, ya dibuktikan di mana harus ada kerjasamanya, ya kan? Karena kan harus ada fakta sebenarnya ada pengertian antara sesama pelaku siapa dan melakukan apa. Itu kan mesti dibuktikan. Dan itu kan yang dikatakan tadi akan dipertimbangkan untuk mengenai strafmatnya, berat ringannya. Kalau orang yang nggak punya peran apa-apa cuman disuruh ngeliatin orang itu ya masa sama ya dengan orang yang berniat itu kan begitu. Nah jadi itu salah satunya bahwa
putusan hakim yang lalu tidak mempertimbangkan ya di mana unsur pernyataannya, namingnya itu di mana, ya, terus di mana perencanaannya gitu loh. Nah itu yang saya kira saya tidak mau mengajari, tapi kira-kira itulah yang harus dikemukakan oleh hakim, oleh penasihat hukum, sehingga hakim itu yakin. Ya, satu, misalnya mengenai prosedur. Prosedur itu kan bisa juga menyebabkan berkas perkara itu cacat hukum. Ya kan? Ya, bisa jadi bahwa sebenarnya prosedur-prosedur ini ya tidak bahwa sehingga secara administrasi ke berkas yang dipakai penuntut umum ya untuk mengajukan dakwaan dan tuntutan itu adalah cacat hukum, itu bisa dikemukakan. Jadi bisa dielaborasi mengenai prosedur dan substansinya. Oke, tahan sampai di situ mungkin Pak Gudri. Nanti setelah jeda ke Pak Haryanto bisa berikan tanggapan apa yang disampaikan oleh Mas Saiful Salim, harapan dari keluarga Vina begitu, karena memang harus ada yang bertanggung jawab di kejadian ini, termasuk juga tadi soal gerasi, bantuan dari pihak lapas, mendaftarkan dan sebagainya, tapi malah kita tahu bagaimana endingnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di Apa Kabar Indonesia Malam yang akan segera kembali saat lagi. Melanjutkan perbincangan, Bang Saiful Salim tadi pada saat sebelum jeda sudah mengatakan juga permohonan dari keluarga almarhumah Vina bahwa proses yang saat ini dihentikan Pak, kemudian sebaiknya dibentuk tim pencari fakta untuk bisa menentukan apa yang sebabnya menjadi penyebab dari matinya Eki dan Vina. Apakah ada unsur pidana atau murni laka lantas dan siapa yang harus bertanggung jawab? Pandangan Pak Haryanto. Ya, tadi kalau mengenai usul pencari fakta dari pertama kali saya kan menolak ya. Bukannya saya menolak, tapi saya tidak sependapat. Karena begini loh, apa ending daripada tim pencari fakta? Apakah mau mencari klarifikasi sebetulnya yang bunuh 2 orang itu siapa sih? Apakah yang betul-betul yang 7 orang itu atau bukan? Kalau bukan terus siapa? Itu kan mencari fakta kebenaran mengenai matinya 2 orang ini ya. Matinya kenapa, siapa yang bunuh gitu. Matinya kenapa, siapa yang bunuh. Nah kalau sedangkan dulu itu sudah disidik oleh polisi yang profesional ya, dalam tanda petik, sudah dilacak dengan bukti-bukti yang ada, sudah diteliti oleh hakim, itu saja hasilnya masih seperti itu. Nah nanti kalau tim pencari fakta ini yang tidak tahu apa-apa mengenai kejadian di lapangan, terus mencari fakta, apa yang diharapkan dari mereka itu bisa faktanya begini, kan tidak. Nggak bisa mengatakan dia, ini bukan ini yang bunuh, enggak, pasti nggak akan mungkin tercapai itu, gitu. Tapi kalau tadi sasarannya adalah supaya rakyat tentram, jangan menuduh-nuduh itu, ya silakan. Saya nggak kalau memang sasarannya itu, saya juga tidak menolak. Tetapi bagi saya ya, tim pencari fakta itu bukan suatu kunci untuk mencari klarifikasi daripada kejadian ini. Lalu untuk bisa mendapatkan keadilan bagi korban ini bagaimana Pak kemudian? Di PK dulu. Di PK dulu untuk menentukan bahwa dulu peradilan ini memang keliru apa tidak kan itu kan sesuai jalur yang ada. Adapun nanti hasil daripada PK itu harus dimaklumi, memang kayak gitu adanya. Tapi kalau masih kurang puas, silakan tim pencari fakta untuk mengkoreksi itu. Tapi saya meragukan apa sih Pak tim pencari fakta kan ini kan masanya penyidikan, penyidikan itu Ibu ya. Tindakan untuk mencari barang bukti sesuai undang-undang, membuat terangnya perkara, klarifikasi dan menemukan tersangkanya. Itu yang namanya penyidikan. Dan penyidikan itu untuk itu dibutuhkan profesionalisme, alat-alat yang lengkap. Nah dulu itu kan sudah polisi yang melakukan dengan alat yang lengkap, tapi ternyata hasilnya seperti kayak gitu. Apalagi bayangkan kalau tim pencari fakta yang turun ke lapangan, walaupun ahli-ahli semua ya, tapi dia nggak punya pengalaman di dalam mengungkap suatu kasus, dan mesti nggak punya alat, nggak punya. Dan kemudian nanti keabsahan daripada kewenangan dia Pak untuk menggunakan alat-alat itu kan nggak punya. Kalau hukum ya ngambil barang bukti salah aja udah nggak sah seperti kayak gini gitu kan. Itu untuk tim pencari faktanya. Jadi saya kalau itu saya tidak setujunya itu karena itu tadi, karena itu tidak akan memecahkan masalah. Gitu. Yang kedua mengenai yang ganti mengenai gerasi tadi. Yang diajukan oleh pihak lapas. Kan gerasi tadi kan bahwa itu yang kita tanya kok kuasa hukumnya nggak merasa, tapi lapas. Tapi tadi diceritakan lapas, apakah ini jangan-jangan lapasnya ini dikendalikan juga oleh apa yang dicurigai untuk mereka kasus ini. Tapi kan lapas tadi menjelaskan ini berkelakuan baik di lapangan, dia lapasnya itu, aduh kasihan ya anak-anak baik-baik gini kok harus seumur hidup kan. Nah dia kan mencari
kalau gerasi barangkali dikabulkan kan otomatis membebaskan dia dari penderitaan yang menurut dia itu tidak harus diderita kan. Disuruhlah gerasi. Tapi itu persyaratan harus tanda tangan itulah yang dulu tidak pernah dipikirkan bahwa itu akan menjadi bumerang bagi dia kan. Nah kenyataannya kayak gitu. Kalau saya pribadi ya itu apa niat daripada lapas itu ya saya nggak perlu menanggapi. Tapi yang jelas dia mungkin berniat baik ya. Tapi kemudian tidak menyadari bahwa akhirnya seakan-akan menjerumuskan ini kan orang yang awam itu untuk tanda tangan bahwa dia mengakui perbuatannya gitu. Sehingga menyulitkan untuk mengajukan PK ataupun mengatakan bahwa saya itu tidak bersalah. Wong dulu saya ngaku begini. Kira-kira gitu tanggapan saya mengenai. Baik, soal prosedur mengenai gerasi tadi yang diajukan oleh pihak lapas nanti sebelum Pak Kudri bisa berikan pandangan, tapi Bang Saiful terlebih dahulu bagaimana menanggapinya? Sia-sia saja jika akan dibentuk tim mencari fakta, Bang Saiful. Kita kan belum tahu ya ending soal tim pencari fakta yang seperti disampaikan oleh Bapak tadi. Sebenarnya sederhana tim pencari fakta itu. Yang pertama ingin mau menjawab hiruk pikuk di publik, terutama bagi netizen gitu kan. Yang kedua bagi warga Cirebon. Yang ketiga soal kepastian dan keadilan hukumnya. Oke, kita taruhlah bahwa tim pencari fakta ini dia bukan bagian daripada proses penyelidikan dan penyidikan yang seperti diberikan kewenangan berdasarkan KUHP. Benar, kita sepakati itu. Namun kan apa salahnya kalau memang ini dibentuk oleh tim yang berwenang, yang kemudian dilakukan elaborasi berbagai macam unsur lembaga untuk menjawab problem yang dihadapi oleh masyarakat, terutama bagi Eki dan Vina. Nah, inilah yang kemudian kami mendorong. Kenapa? Percaya dan tidaknya, setelah putusan nanti PK diterima atau tidak diterima, nanti Peggy ini kita belum tahu ke depan proses hukumnya seperti apakah masih ada pemeriksaan pidana pokok atau tidak. Kalau memang misalnya ini semua selesai dan dikatakan tidak bersalah, perkara ini pasti selesai. Dan menjadi pertanyaan itu adalah keadilan bagi Vina dan Eki itu seperti apa? Ataukah kalau memang misalnya ini semua 8 terpidana ini, 7 terpidana yang 1 sudah bebas, dan hari ini si Peggy yang sudah dikatakan tidak bersalah dalam proses formilnya, dan masih ada 2 yang dikatakan fiktif, lalu misalnya mereka ini semua dikatakan pelaku, tentu pihak keluarga akan senang. Tapi kalau misalnya bukan pelaku, lalu kita menggunakan instrumen apa? Kalau bukan daripada tim pencari fakta dan kemudian menjadi satu legitimasi untuk mencari satu proses itu. Kenapa? Karena memang benar yang tadi disampaikan oleh Bapak juga, ini saya kembali sedikit ya, soal kewenangan. Benar, itu tidak diatur. Tapi kan Presiden memiliki legitimasi. Presiden memiliki hak untuk membentuk itu. Untuk diberikan kewenangan kepada satu lembaga. Untuk apa? Mencari sesuatu itu untuk mendapatkan titik terang. Sekarang hari ini mohon maaf sekali, orang mengatakan bahwa, mohon maaf ya, semacam kepolisian. Oh itu tidak transparan, tidak ini dan tidak itu. Begitu juga proses yang lain. Ada yang mengatakan bahwa jaksa dan lain sebagainya, putusan dan lain sebagainya, hakim dan lain sebagainya. Ini kan kemudian menjadi pandangan publik. Itu nanti mengatakan begini, apakah proses penyelidikan yang salah, apakah dakwaan yang salah, atau putusan yang salah. Baik, Bang. Lalu siapa yang mengoreksi itu semua? Kan Bang. begitu. Nah itu kemudian menjadi dorongan kami untuk dibentuklah tim pencari fakta seperti itu. Sebenarnya semangatnya seperti itu, hanya mencari keadilan bagi korban gitu. Baik, kita akan jeda sejenak. Saat kami kembali juga kami akan kembali perbincangan mengenai hal ini, termasuk juga pihak keluarga, pihak pengacara dari para terpidana ini juga akan mengajukan ataupun juga menuntut Aep dan Dede yang sebagai saksi ini yang memberikan keterangan palsu. Nanti mungkin Bang Jutek bisa jelaskan lebih lanjut, Pak Kudri juga bisa berikan pandangan termasuk jadi apakah proses untuk bisa melakukan gerasi tersebut memang sah, memang bisa dibolehkan. Tapi nanti setelah jeda kami sudah kembali. Ini adalah segmen terakhir perbincangan ini dan kami sepertinya hanya bisa memberikan waktu yang sangat sedikit kepada masing-masing narasumber untuk bisa memberikan pernyataan penutup ataupun closing statement. Pak Kudri terlebih dahulu mungkin memberikan pandangan apa yang disampaikan oleh Bang Jutek. Ya, yang mengenai novum kembali saya ulangi bahwa tidak ada halangan atau tidak ada larangan yang mengatur PK itu tidak boleh diajukan PK karena sudah gerasi. Tidak ada. Ini kita bicara hanya logika hukum. Tapi kalau mendengar penjelasan itu bahwa kita mengerti bahwa mereka itu adalah orang awam yang tidak menggunakan jasa hukum gitu ya. Mereka jangan-jangan tidak ngerti apa itu maksudnya gerasi gitu loh. Ya kan? Itu mungkin ya. Ya untuk nanti itu tergantung bagaimana penjelasan dari ini ya. Kedua bahwa putusan pra peradilan Peggy ini bukan suatu putusan pengadilan menyatakan Peggy tidak bersalah, tidak melakukan. Itu satu dulu yang saya katakan lagi bahwa
prosedur untuk menetapkan Peggy untuk jadi tersangka itu salah dan bukti yang diajukan itu tidak kuat. Ini yang membuka potensi ya untuk majukan PK. Misalnya katakanlah PK pertama bahwa karena dibilang hakim peradilan bahwa buktinya nggak kuat, malah bukti yang dipakai oleh Polda itu adalah bukti putusan di perkara yang lalu. Artinya perkara yang lalu bisa juga pembuktiannya lemah. Ya silahkan ini. Ya. Yang ketiga mengenai tim pencari fakta bahwa putusan satu pengadilan hanya bisa dirubah oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi. Yang diinginkan ya itu satu kan. Nah, tapi yang diinginkan oleh publik dan wakil itu adalah sebenarnya ada apa sih ini sampai kok perkara ini sampai kayak begini gitu loh. Apakah ada hal-hal di luar hukum yang bermain yang di sini itu jadi ini saya kira ya saya kira ini jawabannya itu adalah pimpinan Polri lah ya. Tapi kalau kita lihat bahwa penyidik dan orang-orang yang terlibat dalam proses itu diperiksa sebenarnya itu adalah untuk sebenarnya sudah tahu sebenarnya diskresi pimpinan itu apa. Baik, saya kira Pak itu aja. Ya, baik. Bang Cutek, silakan Bang Cutek penutup singkat Bang Cutek. Ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi kami sudah jelaskan bahwa kami berupaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran. Bila mana memang ada kekeliruan dari tahun 2016 waktu pengadilan pertama, ya tentu kita tidak haram menurut saya kita koreksi lewat putusan pengadilan lagi untuk kita memperbaiki kalau memang kita rasa putusan itu ada yang kurang tepat ya. Daripada kita menghukum satu orang, ada di dalam hukum kan, lebih bagus, lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Ini 7 orang yang ada di dalam saat ini, 8 satu sudah bebas, bukan satu lagi ya. Jadi harusnya lebih bagus membebaskan 7.000, 8.000 orang berarti ini, ya kan gitu kan, daripada membiarkan 7 narapidana dan 1 yang sudah bebas mendelapan ini tetap berada dalam penjara. Doakan kita mengejar kebenaran, kita tidak menyerang institusi manapun, kita ingin mencari kebenaran. Ya sebagai manusia tentu masing-masing ada hilaf, mungkin penyidik ada hilaf, ke jaksa ada hilaf, di pengadilan ada hilaf. Mari kehilafan itu kalau memang betul ya kita perbaiki, kita koreksi, bukan menghukum orang yang tidak bersalah. Demikian Mbak Putri. Baik, Bang Jutek. Singkat saja, Bang Saiful Salim. Kalau dari kami sebenarnya sederhana. Untuk 2 orang yang dikatakan fiktif itu segera harus dicari ulang. Karena menurut kami semua telah jelas dalam proses putusan yang sudah ingkrah ya. Itu telah menggambarkan bahwa mereka memiliki peran. Hari ini tinggal kita melihat apakah Peggy yang kemudian hari ini sudah diputus melalui pra-peradilan itu sudah secara formil artinya sudah bebas gitu, namun pidana pokoknya. Tapi kami juga berharap bahwa polisi nantinya untuk mau menentukan siapa pelaku yang sebenarnya terkait dengan Peggy atau Andi dan Dani. Ini jangan sampai salah orang lagi kan seperti itu. Karena hari ini publik sudah melihat bahwa dengan adanya pra-peradilan dan putusan itu mengatakan bahwa ini akibat dari tergesa-gesa, akibat dari salah tangkap dan sebagainya. Oleh sebab itu kami meminta agar supaya penegak hukum dalam hal ini adalah Polda Jabar, kepolisian, itu agar supaya lebih berhati-hati untuk memberikan informasi kepada publik. Kami juga berharap bahwa kalau apabila benar-benar masih ada pelaku lainnya, silakan cari. Dan itu yang kemudian diharapkan oleh pihak keluarga almarhumah Vina. Karena kami berharap bahwa tidak ada yang namanya fiktif, yang ada pasti benar melakukan perbuatan tersebut. Baik, singkat saja Pak Arianto selanjutnya. Ya, kita gonjang-ganjing selama 3 minggu ini adalah mempertanyakan apa yang sesungguhnya terjadi dari kasus ini kan itu kan. Sehingga terjadi saling menyalahkan, saling debat seakan-akan ini institusi ini dan ini yang keliru. Bagi saya, proses hukum yang menyatakan bahwa itu hukum pengadilan sesat itu belum selesai. Makanya saya menyarankan ini di PK dulu supaya jelas apakah ini memang sesat apa tidak. Nah, untuk nyari klarifikasi nanti seandainya itu ternyata sampai diputus dan kemudian diputus oleh PK itu masih kurang puas, ya silakan saja pakai tim pencari fakta atau apa untuk mencari apakah ada konspirasi daripada penyidikan kasus ini di belakang yang formal itu kayak gitu. Jadi saran saya gitu. Jadi. Baik.
Pak Rianto, terima kasih sudah hadir memberikan pandangan. Satu hal lagi, singkat saja mungkin Pak Kudri. Dalam kriminologi tidak ada kejahatan yang tidak bisa dibuktikan. Oke, baik Pak Kudri, kami dapatkan pesannya. Pak Kudri terima kasih, Bang Saiful Salim terima kasih, Bang Jutek juga terima kasih. Bang Jutek sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan pandangannya juga dalam perbincangan ini. Selanjutnya setelah jeda, Agita Malika juga akan hadir dengan rangkaian fakta-fakta menarik. Saat lagi, silakan ya, betul Agita. sekali Pupi dan juga pemirsa, sesaat lagi kami juga masih akan membahas mengenai bagaimana upaya yang dilakukan oleh para terpidana dan juga sejumlah informasi lain untuk Anda. Saat lagi. Ya pemirsa, dengan putusan pra-peradilan dari Peggy Setiawan ini tentunya membuat sejumlah terpidana lainnya kemudian ingin menuntut keadilan, menempuh sejumlah upaya hukum. Salah satunya yang menjadi andalan adalah PK ataupun peninjauan kembali. Mungkin masih banyak yang juga bertanya, apa sebenarnya itu PK, peninjauan kembali? Kami hadirkan langsung untuk Anda pemirsa, apa sebenarnya peninjauan kembali. PK ini merupakan suatu upaya hukum yang dapat ditempuh terpidana dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia. Ini merupakan definisi langsung dari peninjauan kembali ataupun PK pemirsa. Yang kita ketahui bersama dari sejumlah terpidana kemudian juga berupaya untuk menempuh jalur hukum atau menempuh upaya yang dilakukan. Bahkan kita sudah melihat sebelumnya juga pernyataan dari Menko Polhukam Hadi Cahyanto yang juga bahkan mempersilahkan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki untuk bisa mengajukan PK ataupun peninjauan kembali. Namun juga memang ada sejumlah prosedur yang harus dilalui dalam rangka upaya peninjauan kembali yang harus dilakukan oleh pengadilan dan juga termohon pastinya. Yang pertama adalah dari pengadilan ini wajib membuat akta persyaratan PK, kemudian pengadilan pemberitahuan pernyataan PK pada pihak lawan ini selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari pemirsa. Ini merupakan sejak pernyataan PK disertai dengan salinan pemohon dan juga alasan-alasan pernyataan dari peninjauan kembali tersebut. Kita hadirkan selanjutnya bagaimana prosedur upaya hukum peninjauan kembali. Kemudian dari termohon, ini adalah jawaban atas alasan-alasan peninjauan kembali ini juga harus sudah diterima pengadilan yang selambat-lambatnya adalah 30 hari sejak alasan PK ini kembali disampaikan kepadanya. Kemudian juga pengadilan wajib memberikan cap, hari, dan tanggal penerimaan jawaban atas alasan PK tersebut. Berikutnya pemirsa, pengadilan wajib juga memberikan tanda terima jawaban atas alasannya PK pada hari diterimanya jawaban tersebut dan pengadilan pemberitahuan jawaban atas alasan kepada pemohon PK. Inilah sejumlah prosedur maupun juga upaya dalam peninjauan kembali yang juga memang harus dilakukan. Dan kemudian dalam hal ini pemirsa, kami juga hadirkan pengadilan dalam waktu 30 hari setelah menerima jawaban atas alasan PK tersebut. Berkas PK ini juga termasuk bundel A dan B dikirim ke Mahkamah Agung dan pengadilan pemberitahuan putusan PK kepada para pihak. Dan setelah itu pemirsa kami juga akan hadirkan bagaimana ini adalah 7 terpidana kasus Vina yang akan mengajukan upaya peninjauan kembali atau PK. Ini adalah 7 terpidana, diantaranya adalah Jaya Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana yang kita ketahui juga beberapa diantaranya mendapatkan bantuan hukum juga dari Peradi. Dan selanjutnya juga ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak kuasa hukum dan mengumpulkan sejumlah bukti-bukti ataupun novum untuk bisa kembali mengajukan atau bisa mengajukan peninjauan kembali. Berikutnya kami hadirkan juga, inilah persyaratan upaya hukum peninjauan kembali pemirsa. Ada sejumlah syarat yang tentunya juga harus diperhatikan. Salah satunya adalah permohonan PK ini secara tertulis ataupun lisan. Kemudian juga adanya surat kuasa baru bila itu diwakili pengacara ataupun advokat. Dan permohonan ini diajukan dalam waktu 180 hari dan juga diminta untuk membayar ada sejumlah biaya untuk PK. Dan dalam pemohon peninjauan kembali ini juga wajib disertakan
alasan-alasannya. Ini semua berkas-berkas yang harus dilengkapi tentunya pada hari yang sama, pemirsa. Berikutnya juga yang menjadi pertanyaan adalah berapa kali ini bisa mengajukan peninjauan kembali ataupun PK. Secara umum, permohonan PK ini hanya dapat dilakukan 1 kali. Meskipun begitu, berdasarkan putusan MK 34/PUU, PK ini juga boleh diajukan lebih dari 1 kali sepanjang ada bukti baru berdasarkan ilmu pengetahuan. Inilah yang kemudian juga semakin dilakukan oleh sejumlah pihak kuasa hukum dari para terpidana untuk mengumpulkan kembali sejumlah bukti-bukti ataupun novum untuk bisa diberikan ataupun bisa disertakan di dalam peninjauan kembali tersebut, pemirsa. Selanjutnya kami juga hadirkan untuk Anda siapa yang bisa mengajukan PK. Ini adalah para pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus ini dikuasakan untuk itu, dan apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut juga dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, pemirsa. Itulah sedikit sekelumit informasi bagi Anda yang kemudian juga masih bertanya-tanya apa kemudian yang dilakukan atau upaya yang dilakukan oleh para terpidana, dan juga informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Betul sekali ya Gita, dan juga setelah jeda Anda bisa menyaksikan program Dua Sisi yang akan kembali hadir tentunya, juga kembali mengulas masih ada kaitannya dengan pembebasan Peggy, kemudian juga terkait dengan kasus tewasnya Eki dan Vina. Mungkinkah Peggy ini menjadi tersangka lagi? Akhir kata saya Putri Viola. Dan saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.